Allah Ta'ala nafa'ana bi'ulumihi biddarin amin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala berkata siapa iblis. Qala berkata siapa iblis, anzirni, mudah-mudahan mengakhirkan siapa engkau akan aku. Akhirnya maksudnya mengakhirkan siapa engkau akan aku. Ila yaumi yub'atsuna, sampai hari diutus siapa manusia. Ayat nasu maksudnya manusia. Ketika iblis diturunkan dari surga, minta kepada Allah agar diberikan umur panjang. Akan tetapi umur panjang itu tidak mempengaruhi iblis menjadi baik. Justru diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis itu justru malah semakin jahat. Apa yang dilakukan? Menggoda semua hamba Allah, berusaha menyesatkan semua hambanya Allah. Orang itu kalau punya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang bagaimana? Orang yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi panjang umur kalau amalnya bagus menjadi berkah. Beda dengan iblis, minta umur panjang kepada Allah tapi tidak mau berusaha menjadi baik. Justru dengan panjangnya umur dia akan memberikan ancaman. Ancaman kepada hamba-hamba Allah. Allah berkata, siapa Allah berfirman, siapa Allah yang ada sesungguhnya engkau itu minal mungdorina, termasuk golongan orang-orang yang diakhirkan. Wafi ayatin, dan di dalam ayat ukhra yang lain, ila yaumil waqti, sampai pada hari suatu waktu al-ma'lum yang diketahui. Sampai kapan umurnya isinya? Minal mungdori dijelaskan di dalam ayat yang lain, ila yaumil waqtil ma'lum. Yaumil waqtil ma'lum itu adalah al-ma'lum hidupnya. Sampai kapan? Sampai waktu yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Ada yang berpendapat sampai kiamat dan seterusnya. Tapi yang lebih sahab dan lebih pas serta lebih benar menurut para ulama adalah waktu yang diketahui oleh Allah. Kenapa demikian? Karena menurut para ulama iblis itu termasuk mukallaf. Ya, iblis itu termasuk mukallaf, sama dengan jin dan manusia. Makanya kenapa dia termasuk mukallaf? Karena iblis itu kan abal jin, sesepuhnya para jin, Abu Jan. Nah, jin itu mukallaf itu artinya punya kewajiban menjalankan perintah syariat. Semua makhluk Allah yang mukallaf itu tidak ada yang diberitahu umurnya sampai kapan. Nah, kenapa demikian? Kalau diberitahu umurnya sampai kapan, keenakan. Nanti kamu matinya 2050 misalnya. Nah, saya anggar aja sampai 2049 semaunya sendiri. Nanti 2050 kurang sebulan baru tobat. Nah, makanya umur itu, ajal itu adalah rahasia Allah. Makanya karena iblis ini adalah makhluk yang juga mukallaf, maka dia
minal mungdorinya itu ada batas waktunya, dan batas waktunya yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila yaumil waqtil ma'lum. Aina dan mana kan maksudnya waktunya ditiup sangkakala al-ula yang pertama. Peniupan sangkakala yang pertama ini semua makhluk Allah dimatikan. Kalau berkata siapa iblis? Kalau berkata siapa iblis? Fatimah maka dengan apa? Awaitani menyesatkan siapa kau akan aku. Hai bi'irwanika maksudnya dengan penyesatanmu untukku. Jadi iblis ini menjadi makhluk yang sasar. Dia tidak sadar sebabnya apa. Itulah persoalannya. Makhluk itu kalau sudah tertimpa oleh penyakit yang namanya sombong, dia akan tidak tahu kesalahan sendirinya itu apa. Karena apa? Selalu merasa benar. Nah, iblis ini sudah diperintah oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, gak mau, dihukum dikeluarkan dari surga, minta dipanjangkan umurnya, dikasih panjang oleh Allah. Ketika dia salah jalan, kok tanya, saya ini salah apa kok diberikan, kok saya ini salah jalan, kok saya tidak dikasih, saya ini salahnya apa? Tidak ngerti sama salahnya sendiri. Nah, karena apa? Ditutup oleh kesombongan. Makanya sombong itu menutup segalanya. Makanya nggak pantas sombong itu dipakai oleh manusia. Wal ba'u dan bermula bagi lil qasam untuk sumpah, wa jawabuhu dan bermula jawabnya qasam, itulah aqudanna sungguh akan datang siapa aku lalu pada mereka Bani Adam. Aili Bani Adam maksudnya untuk Bani Adam, sirapaka akan jalanmu al-mustaqimah yang lurus. Ayat maksudnya alat tariqi maksudnya atas jalan al-musib yang bisa menyampaikan ilaika kepada engkau. Kalau Efret ini sudah diberi umur panjang, mau ngapain? Mau mendatangi hamba-hambanya Allah yang berada di jalan yang benar. Untuk apa? Untuk disesatkan. Loh, kok ngerti iblis itu kalau misalnya ada hamba Allah yang berada di jalan yang benar? Berarti iblis ini mengerti kebenaran. Buktinya ini hamba Allah yang ada di dalam kebenaran, kalau dia samperin, berarti dia ngerti. Artinya apa? Berarti iblis ini ngerti dengan kebenaran, ngerti dengan agama, tapi tidak mendapatkan petunjuknya Allah. Makanya mahal, hidayah itu mahal. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang diberi kekhususan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nemu orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, mau diapakan? Kemudian akan mendatangi siapa aku pada mereka Bani Adam. Kemudian sungguh akan mendatangi siapa aku akan Bani Adam min baini aydihim, dari arah depannya mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Maksudnya mingkul lijihati, dari tiap-tiap arah. Iblis ini pokoknya menggoda manusia dari segala penjuru, tidak diberi arah satupun yang ditutup untuk dia tidak masuk. Fa'amna'ahum, maka mencegah siapa aku akan mereka ansuluki dari ansuluki dari menempuh jalan, ansuluki dari menempuh jalanmu, ansuluki dari menempuh jalanmu. Nah, ini benteng yang bisa menyelamatkan manusia dari kesesatan atau penyesatan iblis, itu adalah benteng yang namanya ikhlas. Benteng apa?
seorang yang ikhlas, insya Allah pasti selamat dari godanya iblis. Karena itu janjinya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tidak sanggup kalau sudah ketemu dengan orang ikhlas. Allah berkata, siapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wala yastati'u, dan tidak mampu siapa iblis ayat dia untuk mendatangi siapa iblis minrohim dari arah atasnya banyak. Jadi yang digoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Tidak mampu iblis mendatangi dari atas. Li'alla yahula, agar supaya ada batas bainal abdi, antara seorang hamba, wa baina rahmatillahi, dan antaranya kasih sayang Allah. Allah itu punya kasih sayang kepada hambanya yang luar biasa. Iblis tidak bisa menghalangi datangnya kasih sayang Allah kepada hamba. Wa baina rahmatillahi, dan dari antaranya rahmatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah, wa tajibu, dan tidak menemukan siapa engkau, aktsaruhum, maka kebanyakan mereka itu syakirina, bersyukur semuanya. Ayat mukminina maksudnya beriman semuanya. Jadi karena godaan-godaan itulah akhirnya menjadikan sedikit hamba-hamba Allah yang menjadi sadar, sehingga menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Quran itu ada maqalilun min ibadiyah syakur, dan sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Orang itu kalau mau selamat dari godaan iblis adalah menjadi orang yang selalu menanamkan nilai-nilai keikhlasan. Ikhlas itu berat, ya. Akan tetapi sesuatu yang istimewa. As'aduma yang a'azuma yang zilu minas sama ilal ard at-taufiq. Sesuatu yang paling mulia yang turun dari langit ke bumi untuk hamba Allah itu namanya taufik. Taufik itu pertolongan untuk melakukan taat kepada Allah. Jadi kalau orang mampu berbuat ketaatan, senang ke masjid, senang ngaji, itu namanya taufik dari Allah. Itu sesuatu hal. Yang kedua, a'azzu ma yas'adu minal ardi ila sama al-ikhlas. Sesuatu yang paling mulia yang naik dari bumi ke langit itu namanya adalah ikhlas. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-ikhlas sirrun min asrar. Ikhlas itu salah satu dari rahasia Allah. Auda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Saya titipkan di hatinya orang yang aku cintai. La yaqtalu alaihi malakun fayaktuba. Malaikat tidak bisa tembus untuk mencatat apa yang namanya ikhlas, besarnya nilai pahalanya ikhlas. Wala syaitanun fayufsida. Setan juga tidak mampu untuk merusak yang namanya ikhlas. Karena ikhlas itu benteng yang luar biasa, ya. Penanaman nilai ikhlasan itu penting. Allah berfirman, siapa Allah, keluarlah siapa engkau minha dari surga, mad'uman dalam keadaan hina, bil hamzi dengan hamzah mad'um, ma'iban dalam keadaan cacat, au mamkutan atau dalam keadaan dimurkai, madhuran dalam keadaan ditolak, mubaadan dalam keadaan ditolak, anir rahmati dari rahmatnya Allah. Karena kalau sudah ditolak dari rahmatnya Allah, itu sudah bukan tidak punya harapan lagi untuk jadi manusia selamat. Karena kunci selamat itu adalah rahmatnya Allah. Kunci surga adalah rahmatnya Allah.
rahmatnya Allah. Di mana rahmatnya Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin itu? Orang yang muhsin itu diantaranya alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang yang gemar berbagi. Dalam keadaan senang dia mau berbagi, dalam keadaan sulit dia mau berbagi. Kalau orang dalam keadaan senang berbagi biasa, tapi kalau dalam keadaan sulit masih mau berbagi itu luar biasa. Walaupun antara nilainya ketika senang dan sulit berbeda. Yang kedua, rahmat itu juga dekat dengan orang-orang yang wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan marah. Ya, mampu menahan marah. Laisa syadidu bisur'ah walakin asyadid man yahmilu nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang kalau bulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang pemaaf. Ya. Jadi rahmatnya Allah dekat dengan tiga ini. Orang yang sedang berbagi, menahan amarahnya, dan yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Tiga-tiganya kalau dilihat itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Ya. Bukan ibadah murni, semuanya berkaitan dengan komunitas, hubungan sosial masyarakat. Artinya apa? Bahwa kasih sayang itu akan didapat oleh seorang hamba Allah, atau rahmat itu akan didapatkan oleh seorang hamba Allah jika pribadinya juga mau berbagi rahmat kepada sesama hamba Allah. Dalam hadis disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau pengen mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluk atau penduduk langit, maka sayangilah penduduk bumi. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang kepada kalian. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memberikan kasih sayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan bisa disayang. Al-jaza ini jinsil amal. Dalam sifatnya Rasulullah SAW apa? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Oke, kasih sayang yang luar biasa kepada Allah. Nah, rahmat itu kuncinya pintu surga. Ya. Amal yang dilakukan oleh hamba Allah itu sebagai penentu derajat surganya. Tapi kunci pintu surganya adalah kasih sayang atau rahmatnya Allah. Satu rahmat saja untuk bekal orang hidup sampai dia mulai lahir sampai mati sudah cukup. Di antara pintu kunci rahmatnya Allah apa lagi? Berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu sholawat itu berbuah 10 rahmat. Sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. 5 bagi orang tabi'aka yang mengikuti siapa man akan engkau minum dari mereka yang dilaknat iblis, yang dihinakan iblis, yang ditolak dari rahmatnya Allah iblis, dan orang-orang yang ikut dengan iblis juga sama mendapatkan perlakuan seperti perlakuan Allah kepada iblis.
minan nasi dari kalangan manusia wala udah berulang lam itu tidak ayat waqi'atun maksudnya lam waqi'atil qasami untuk qasam wahwa dan berulang qasam itulah amla anna sungguh memenuhi siapa aku jahannam akan neraka jahannam minkum dari kalian iblis dan pengikutnya itu yang akan menjadi amla anna akan memenuhi nerakanya Allah sallallahu alaihi wasallam ajma'ina dalam keadaan kesemuanya ayat maksudnya minta dari kau dunia tinggal dengan keturunannya iblis Maminan nasi dan dari manusia wafihi dan itu di dalam kalimat ajma'in wafihi dan itu di dalam lafaz ajma'in talibul hadir bermula mengenangkan mukhatab yang hadir. Tidak hanya minkum yang ada di dalam lafaz ini saja, tapi yang tidak masuk di dalam lafaz ini akan tetapi mengikuti jejak iblis, artinya yang ghaib juga masuk di dalam hukumnya. Alal ghaib di atas orang yang ghaib, wa fil jumlati dan di dalam jumlah makna jazanya min asyartiyah, makna jazanya man asyartiyah tidak bersifat syartiyah. Ayat maksudnya man orang tabi'ah yang mengikuti siapa man kepada engkau wa'adibuhu maka akan menghadap siapa aku akan man maka yang ada musuh anda wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa طول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabul dan jangan kencing siapa engkau. Kitabnya orang hebat masih memperhatikan caranya kita kencing, luar biasa. Artinya urusan-urusan yang kecil dalam kehidupan kita ini diperhatikan oleh syariat. Biasanya kan orang kalau sudah hebat mau ngurusin perkara yang remeh itu kan malu, ya. Akan tetapi kalau hal-hal seperti ini tidak dibentukkan tata caranya di dalam agama, menjadikan ibadah yang besar-besar juga jadi rusak. Orang mau tahajudnya semalam 1000 rakaat, tapi ceweknya nggak benar 1000 rakaat buyar semua. Kenapa? Gara-gara pipis dan ceweknya tidak benar. Makanya agama ini ngomongnya yang kecil-kecil dalam rangka apa? Biar fondasi kalau ibadah yang besarnya menjadi kuat. Ya, caranya pipis, caranya cewek, caranya buang air besar, kita tahu ya karena luar biasa. Ini mutahadidinasi di tempat berbincangnya manusia. Artinya tempat yang biasa dipakai orang-orang nongkrong kumpul tidak boleh kita kencing. Kenapa? Nanti baunya mengganggu, ya. Makanya di sini juga kita diberikan pelajaran untuk bagaimana menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Akhirnya itu muliakanlah orang lain, kamu akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu, walaupun dengan sekedar bau. Makanya kalau di dalam kitab fikih itu ada orang kalau mau berangkat Jumatan tidak diperkenankan atau makruh hukumnya makan makanan yang bau, yang masih mentah, yang mengakibatkan mulutnya bau. Jengkol, apalagi petai, bawang, apalagi yang bau-bau itu. Kalau mau Jumatan jangan makan itu. Kenapa? Nanti kan kalau sholat softnya dempet-dempet.
Nanti kalau sampai yang pas imamnya waladolin, aminnya bareng, ini parfum yang dari mulut kita ini mengganggu tetangga sok kanan kita. Jadi kita ini diajarkan untuk jangan egois. Saya kan hobi jengkol, kenapa saya dilarang? Hak saya makan. Kalau mau makan jengkol silakan. Jangan pas mau kumpul banyak orang. Kapan? Misalkan jengkol pergi ke hutan. Misal, artinya yang penting tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kenapa? Lihatlah yang ketika kita ini ada sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain, itu malaikat juga tidak nyaman. Al-malaikah tata'adza bima ta'adza bihi banu Adam. Malaikat itu merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang manusia juga merasa tidak nyaman. Kalau manusia itu kalau ada bau tidak enak dia tidak nyaman, malaikat tidak nyaman. Berarti malaikat tidak pernah akan berada di tempat yang baunya tidak sedap. Makanya rumah diwangiin, ruangan dibakai bubur biar wangi. Nah ini tujuannya adalah biar ada kenyamanan. Tabu dan jangan kencing siapa kau filmani di dalam air atau yang diam tidak mengalir. Nah ini persoalannya adalah satu, airnya ini akan menjadi tempat menularnya penyakit. Walatah syajaroti dan tidak kencing di bawah pohon al-mutmiroti yang sedang berbuah. Bawa pohon mangga misalnya, nanti takutnya pas mangganya jatuh kena kencingnya orang. Jadi mangganya menjadi najis walaupun bisa disucikan, tapi itu ini menjaga biar jangan sampai makanan yang nanti kita konsumsi juga walaupun bisa disucikan terkena najis. Walaupun hujri dan tidak pula di dalam rumah, takutnya ada ular. Nanti kalau pas kencing ternyata ada ularnya, kan ularnya sampai digigit. Satu ular sanca, satu ular kobra. Kan penyakit jadinya, rumah sakit urusan. Artinya apa? Ini kita diajari oleh syariat melindungi diri kita sendiri. Jadi menghargai haknya orang lain, lingkungan, tapi syariat juga mengajarkan untuk melindungi diri sendiri. La dororo wala diroro. Wahdar dan hindarilah oleh engkau al-ardo akan tanah as-solbata yang keras. Kenapa kencing di tempat yang keras tidak boleh? Takutnya percikannya niprak lagi sehingga kita pakaiannya menjadi najis. Kalau tempatnya itu seperti pasir misalnya, kan kalau kena air dia nggak niprak. Tapi kalau misalnya tanahnya cadas, kalau kena air niprak, takutnya najis. Nah, itu dihindari tempat-tempat seperti itu. Tapi sekarang di mana-mana sudah banyak tempat untuk buat air, ya. Wa ma'abari dan arah bertiupnya angin. Angin sekarang bertiupnya kemana? Oh, bertiupnya ke barat. Ya, arah angin itu diikuti, jangan melawan. Kalau melawan nanti balik ke sampean sendiri. Tipis kena angin, gitu ya. Waktirazan dan menghindari. Kenapa kok dilarang untuk melawan arah angin? Ihtirazan karena menjaga minar rosyasi dari percikan air kencing. Liqaulihi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adabil qabri, sesungguhnya kebanyakan adab kubur. Inna amata adabil qabri, sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu minhu
dari sebab kencing. Jadi orang di kubur itu banyak diadab gara-gara pipisnya tidak benar caranya. Wataki dan jongkok dijulusika di dalam duduk wa'ala rijli, bertumpu pada kaki al-yusra yang kiri. Wala tabur, dan jangan berdiri siapa kau iman dalam keadaan berdiri. Ya, ini bapak-bapak ini. Kencing berdiri kan ibu-ibu enggak, bapak-bapak ini biasanya. Sampai tempat kencingnya itu disiapkan yang khusus untuk kencing berdiri, padahal nggak boleh. Ya, kalau kencing jongkok, kalau kencing berdiri itu sama dengan onta, sapi, kambing, itu kencingnya berdiri. Ya, makanya manusia jangan kencing berdiri, ya, jongkok. Illa amdarurotin, kecuali kalau darurat. Darurat itu misalnya seperti di perjalanan, ruangan kencingnya kecil, celananya ngapret, nyopotnya susah, ya sudah berdiri aja, nyopotnya susah daripada nanti malah kena najis. Nah, makanya itu namanya kondisi darurat. Nah, kalau kemana-mana pakai sarung kan jongkok, tidak mengangkat aja sarungnya kan. Jangan berdiri kalau pakai sarung. Yang celana itu mungkin yang dapatnya susah. Wajma, dan gabungkanlah oleh engkau fil istinjai, di dalam istinja, baik nasri'amalil hajari, antara memakai batu wal ma'i dan air. Nah, kalau zaman sekarang pakai batu itu nggak harus batu seperti yang ada itu ya. Batu itu yang penting jamidul qali'un lin najasa. Kalau zaman sekarang sudah cukup penggantinya pakai tisu. Jadi sebelum pakai air itu pakai tisu dulu kalau bisa. Kenapa? Karena kalau sudah pakai tisu itu selamnya udah kering. Kalau sudah kering itu menjadi najis hukmiyah. Kalau menjadi najis hukmiyah tinggal disiram sedikit sudah selesai sanksinya. Ya. Jadi tisu kering baru disiram dengan air. Kalau misalnya nggak ada tisu ya sudah. Nah, kalau bisa, tradisi bersuci seperti itu sudah ada. Golongan sejak zaman Rasulullah SAW. Itu penduduk Kuba. Penduduk Kuba itu tradisinya sudah seperti itu, dan itu makanya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahara. Di sana ada kelompok orang yang senang menyempurnakan caranya bersuci. Tafsirnya itu menggabungkan antara batu dengan air. Kalau itu yang didulukan batunya atau tisu. Baik nasib maril hajari, antara menggunakan batu wal ma'i dan air. Wa idza arada wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udzinuka ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfadhana wa an taruddahu alaina min hajatina ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.